Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kita harus baca satu perikop ini di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita bacakan ayat ini secara bersama-sama. Jadi biar kita tahu alur kisah dan cerita firman Tuhan di satu perikop ini. Jadi kita sama-sama baca ya. Di dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita katakan sama-sama amin. Masih belum semua ya. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu yang disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu menjawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tetap berbahagialah setiap kita yang setia membaca, merenungkan, dan lebih itu melakukan dalam langkah hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah yang dimana dalam satu gereja, dan ini bukan di gereja kita pasti. Ada satu kisah yang diceritakan teman, bahwa ternyata ada satu aktivis pelayan Tuhan yang begitu cinta Tuhan pada waktu itu, pada masanya, tetapi pada akhirnya dia mengundurkan diri atau dia tidak mau melayani Tuhan lagi. Dan ditanya oleh gembalanya, pendetanya bersama majelis, kenapa hal ini bisa terjadi? Satu jawaban yang cukup mengejutkan. Katanya, jemaat aktivis
yang dulu melayani itu berkata, bahwa dulu saya melayani karena saya disuruh. Saya dulu melayani karena saya seakan-akan tanda kutip dipaksakan. Dan ini sebuah jawaban yang menurut kita memang terkesan sesuatu yang kurang tepat. Tetapi inilah sebuah realita di dalam pemahaman kita hari ini sebagai umat Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kisah yang singkat ini kita akan melihat di dalam teks yang kita baca tentang siapa kita dan mengapa kita melayani. Dan kita harus perlu memahami bersama akan satu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesaya pada waktu itu, di mana satu keajaiban peristiwa yang begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupannya, sampai ia berkata, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu sekalian, mungkin hari ini kita juga bertanya, mengapa saya melayani Tuhan? Mengapa saya melayani Tuhan? Mengapa pelayanan ini dilakukan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di dalam pikiran kita. Dan biasanya pertanyaan ini mungkin terkadang berada di dalam satu titik yang dimana kita kembali mempertanyakan lagi. Mengapa saya melayani Tuhan? Bisa saja ada dua alasan mengapa pertanyaan ini bisa muncul. Mungkin hari ini di saat ini kita bertanya, mengapa saya melayani Tuhan? Mungkin dalam keadaan sedang bergumul karena situasi yang begitu berat di dalam perjalanan pelayanan yang ada. Atau sedang kita memikirkan sebenarnya selama ini saya melayani, tetapi saya tidak menemukan satu alasan yang mendasar, jawaban yang mendasar, mengapa sih saya melayani. Bapak Ibu sekalian, seringkali dan saya termasuk mungkin juga merenungkan berapa puluh tahun atau berapa tahun-tahun kita sudah melayani Tuhan, tetapi kita masih belum memberikan satu jawaban kepastian di dalam hati kita sendiri. Mengapa sih saya melayani Tuhan? Atau selama ini seperti orang tadi yang saya ceritakan, karena selama ini kita melayani, mungkin karena diperintahkan, mungkin karena disuruh, atau mungkin karena diajak. Dan saya kira jawaban dan alasan itu bukan sesuatu hal yang tepat untuk kita melayani Tuhan dengan sungguh. Atau hari ini kita pertanyakan mengapa pelayanan ini dilakukan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan, penting untuk kita renungkan dari pertanyaan ini. Kembali kita diajarkan kembali, mengapa sih saya melayani Tuhan? Mengapa sih hari ini pelayanan ini saya lakukan? Bapak Ibu sekalian, penting sekali karena saya khawatir di dalam zaman sekarang ini, dalam kekristenan, kita sebagai umat Tuhan melayani, terus melayani, tetapi kita belum mendapatkan satu jawaban yang jelas mengapa saya melayani. Dan saya termasuk di dalamnya ketika saya mempersiapkan renungan firman Tuhan ini diingatkan dengan kisah hari ini di dalam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Yesaya. Dan mari kita melihat Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu di ayat 1 ketika Yesaya menerima panggilan ini dan diawali dengan satu peristiwa yang terjadi di bangsa Yehuda, di mana seorang raja yang begitu luar biasa yang namanya Uzia dipanggil atau dihukum oleh Allah karena kehidupannya pada akhir pemerintahannya, ya, di mana dia menyakiti hati Allah. Kalau kita melihat dari proses awalnya, pemerintahan Raja Uzia ini luar biasa diakui dalam firman Tuhan. Dia melayani, dia memerintah dengan sungguh sehingga Raja Yehuda dan bangsa Yehuda pada waktu itu diakui oleh bangsa-bangsa lain. Mereka sukses maju secara politik, maju secara ekonomi, maju secara segala sesuatu mengenai bangsa-bangsa. Tetapi kita melihat di dalam proses pemerintahannya pada akhirnya, Raja Uzia ini mengalami satu permasalahan begitu serius.
di mana dia masuk di dalam area yang tidak seharusnya ia lakukan. Seorang Raja Uzia masuk di bait Allah, mengurusi atau melakukan satu tindakan untuk korban bakaran di dalam mezbah Allah. Padahal itu urusan imam sesungguhnya. Tetapi karena dia merasa raja yang begitu besar, yang begitu hebat pada zamannya itu, dia lakukan semaunya sendiri. Padahal itu salah bagi Allah. Kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu sekalian, Raja Uzia itu memerintah kurang lebih 50 tahun. Luar biasa lamanya. Dan diakui di dalam firman Tuhan dia hebat. Salah satu raja yang begitu besar. Yang luar biasa. Sehingga di dalam kematiannya orang-orang Yehuda pada waktu itu sangat kehilangan dengan kepergian kematian Uzia ini. Sehingga situasi pada waktu itu ada satu goncangan terjadi pada orang-orang bangsa Yehuda pada waktu itu. Mereka tergoncang kehilangan sosok pemimpin raja yang begitu luar biasa. Walaupun hidupnya pada akhirnya hancur. Hidupnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa situasi kegoncangan bangsa atau orang-orang Yehuda pada waktu itu, Allah tidak tinggal diam. Dia memperhatikan umatnya hadir dengan waktu yang tepat dari Allah sendiri. Dengan memakai Nabi Yesaya untuk tampil lagi untuk menjadi alat kemuliaannya. Tetapi di situ kita melihat bahwa bukan Nabi Yesaya yang paling besar dibanding dengan Allah. Tetapi sesungguhnya Allah lah yang sungguh-sungguh besar di dalam hal itu. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini mari kita melihat di dalam teks ini bahwa kehilangan bangsa atau orang-orang Yehuda pada waktu itu bahwa mereka bergantung pada kebesaran manusia, yaitu Raja Uzia sendiri. Tetapi kita melihat teks ini bahwa Allah yang berdaulat atas bangsa dan umatnya, khususnya orang Yehuda. Dan dia tidak tinggal diam untuk melihat keadaan kegoncangan, kegaduhan mereka pada waktu itu. Tetapi dia hadir dengan satu peristiwa yang begitu besar. Di ayat 1 katakan tadi bahwa ketika Yesaya melihat satu Tuhan, ada Tuhan yang datang, yang hadir pada waktu itu, yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bapak Ibu sekalian, Yesaya dengan sungguh-sungguh melihat bahwa ada yang lebih besar dibanding dengan Raja Uzia yang hebat itu. Di situ Yesaya melihat bahwa ternyata selama ini raja yang kita agungkan, tetapi itu tidak mewakili sebuah keajaiban yang begitu besar, yaitu Allah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita melihat di dalam bagian ini bahwa kebesaran Allah tidak bisa disejajarkan dengan kesuksesan dan kebesaran manusia. Allah tetap Allah yang besar. Allah tetap Allah yang mulia. Sehingga kita sebagai umat hari ini, bagaimanapun orang-orang yang kita anggap lebih hebat dan segala macam, itu tidak bisa disejajarkan dengan kebesaran dan kesuksesan Allah atas hidup manusia. Bapak Ibu sekalian, Yesaya melihat sesuatu peristiwa yang begitu besar. Bahwa Allah yang besar itu sungguh-sungguh datang kembali kepada umatnya. Dan secara khusus kepada Yesaya. Bahwa dia mau datang kepada Yesaya. Dan dalam bagian ini sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa Allah tidak pernah tinggal diam untuk datang menjumpai kita di saat-saat pun kegoncangan hidup terjadi. Di dalam teks ini sekali lagi bahwa bangsa Yehuda mengalami goncangan yang begitu serius pada waktu itu, tetapi Allah hadir bagi mereka dengan nantinya melalui Yesaya dipakai Allah untuk menyatakan satu misi Allah bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa Allah yang besar itu dia datang menjumpai Yesaya, yang dimana Yesaya adalah orang yang najis bibirnya. Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah yang besar mau datang untuk orang-orang yang berdosa seperti Yesaya. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ayat 5. Dia berkata bahwa celaka aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Di balik keadaan seperti ini,
Allah tetap datang untuk menjumpai orang-orang yang Dia kasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hal ini, sebelum Yesaya berkata, ini aku utus Allah aku, artinya apa? Bahwa Allah lebih dulu menjumpai pribadi kita, dan baru setelah itu Ia akan mengutus kita. Saya tertarik dalam bagian ini bahwa terkadang kita merasa bahwa kita melayani oleh karena kita punya talenta, oleh karena kita bisa. Ternyata sebenarnya sebelum kita melayani, sebenarnya Allah bekerja dulu dalam hidup kita. Saya agak juga belajar, Tuhan, kapan Engkau bekerja dalam hidupku sebelum saya melayani Engkau. Ini menarik bagi kita, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah bekerja dulu dalam kehidupan Yesaya. Dan menariknya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kebesaran Allah itu sungguh-sungguh mau menjumpai Yesaya di dalam keberadaan dia berdosa. Dia mau memproses Yesaya dulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat tadi sekali lagi bahwa Allah yang besar itu mau menjumpai Yesaya. Dan dalam perjumpaan tersebut Yesaya diubahkan dan dipulihkan. Dan saya katakan bagi kita hari ini, Allah bekerja dalam kita lebih dulu sebelum Ia mengutus kita. Yesaya akui bahwa dia adalah orang berdosa. Yesaya akui bahwa dia adalah orang yang najis bibir. Betul-betul sadar akan hidupnya. Bahwa dia melihat kemuliaan Allah. Dia bandingkan akan hidupnya. Dia sadar akan hidupnya yang penuh dengan dosa. Dan dia melihat kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Dia betul-betul sadar bahwa ini betul-betul satu peristiwa yang membuatnya itu gemetar akan keberadaan hidupnya. Karena dia melihat bahwa Bapak Ibu, jubahnya saja memenuhi bait suci. Hanya jubahnya saja. Ini melambangkan kebesaran Allah. Dikatakan di situ bahwa dia adalah duduk di tata yang tinggi, menjulang. Kebesaran Allah menggambarkan bahwa tidak ada bandingnya di dalam dunia ini. Yesaya melihat itu, bahwa dirinya yang kecil, dirinya yang najis, melihat kebesaran Tuhan yang begitu kudus, membuat dia menyadari Tuhan, dia tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapannya. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini kita perlu merenungkan. Dan saya juga bertanya di dalamnya, kapan Tuhan membentuk kita sebelum kita diutus? Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau saya renungkan, saya juga tidak bisa menjelaskan kapan. Tetapi satu hal yang saya lihat, bahwa saya bersyukur Tuhan boleh memproses, mengubah hidup ini, mau dipakai setiap diri kita dan termasuk di dalamnya saya untuk melayani Dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Bahwa jangan kita anggap hari ini kita melayani oleh karena kita hebat, oleh karena kita layak, tidak. Tetapi sesungguhnya kalau kita harus akui, Tuhan sudah ubahkan diri kita. Tuhan sudah menjumpai kita lebih dulu. Tuhan sudah memproses kita lebih dulu. Sehingga hari ini kita mampu dan sanggup melayani Tuhan. Penting untuk kita sadari dalam proses ini. Karena nantinya akan muncul kembali mengapa saya melayani. Kenapa begini pelayanan? Mengapa seperti ini kenyataan dalam pelayanan? Artinya apa? Tuhan mau untuk sebelum diutus harus diubahkan dulu. Diberikan anugerah yang pasti di dalam hidup kita dulu. Dan di situ tidak berhenti dalam anugerah bahwa kita sudah menerima keselamatan. Tetapi kita harus diutus menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita harus jujur hadirin, terkadang banyak anak-anak Tuhan yang penting sudah pasti saya selamat. Saya sudah diberikan anugerah Tuhan. Ya udah, saya menjalani hidup ini tetap percaya. Tetapi sesungguhnya anugerah Tuhan itu tidak berhenti dari percaya satu kepastian keselamatan. Tetapi ada satu wujud yang harus kita lakukan, yaitu siap melayani Dia. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di dalam bagian ini bahwa Allah yang besar terus mau menjumpai kita untuk diproses sebelum diutus olehnya melayani Dia. Sehingga di dalam bagian ini kita harus perlu memikirkan kembali bahwa tidak ada seorang pun yang layak untuk diutus tanpa terlebih dahulu dipulihkan oleh anugerahnya. Kita melayani bukan karena kita cukup baik, tetapi karena kita telah diampuni
dan dipulihkan olehnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus kembali dalam pemahaman ini bahwa kita bisa melayani hari ini karena Tuhan pulihkan kita. Karena Tuhan sudah beranugerah bagi kita. Saya kira kalau dasar ini betul, kalau dasar ini tertanam dalam pikiran kita, apapun tantangan dalam pelayanan, kita tetap setia. Karena kita melihat nanti situasi yang dialami oleh Yesaya tidak gampang Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam teks ini, Allah mengutusnya dengan memberitakan Injil. Dia berkata di ayat 8, dikatakan bahwa, katakan ini kepada mereka, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, maka sahutku inilah aku, utuslah aku. Ayat 9 begini, kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Ya, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Bapak Ibu sekalian, ini tanggung jawab yang tidak gampang. Disuruh untuk melayani, tetapi mereka tidak akan mengerti. Sampaikan kepada mereka sesuatu firman Tuhan, tetapi mereka tidak boleh mengerti dan segala macam. Ini sebuah hal yang menurut kita dan menurut saya itu tidak gampang untuk memikirkan. Lah Allah menyuruh untuk memberitakan Injil, malah orang-orang yang ingin kita layani malah disuruh tidak bisa mengerti. Nah, sia-sialah yang kita beritakan. Sia-sialah yang kita lakukan, seakan-akan ini sesuatu hal yang tidak mudah Bapak Ibu. Dan kita berpikir, maksudnya ini tujuan Tuhan apa sih? Dia suruh kita siapa yang aku utus, dan kita jawab, ya ini aku, utuslah aku. Tetapi dia berkata bahwa yang kamu lakukan, yang kamu katakan, sampaikan kepada mereka dengan sungguh-sungguh, tetapi mereka tidak akan menangkap apa-apa. Mereka tidak mau dengarkan, mereka akan menolak. Nah maksudnya apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Nah ini tantangan di dalam pelayanan. Untung firman Tuhan katakan bagi kita, ternyata di dalam pelayanan itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Tidak sesuai dengan selera kita Bapak Ibu. Ternyata saya diberkati di dalam firman Tuhan ini. Jujur. Kita terjebak dan saya terkadang sedih juga ya. Seakan-akan kita melihat Tuhan kok hasilnya tidak terlihat. Seakan-akan seperti ini saja ya Tuhan. Dan kita hamba Tuhan bersama majelis mungkin kita sedih dan di situ titik-titik kita sedih sebenarnya Bapak Ibu ya. Makanya memang melayani Tuhan itu tidak mudah ya. Tetapi firman Tuhan ini nanti saya dikuatkan, segarkan lagi. Ternyata pelayanan itu bukan tentang hasil saja Bapak Ibu. Dan kita lihat nanti. Dan situ saya dipulihkan jujur ya. Terkadang itu ketakutan saya sendiri juga. Ya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Kalau seakan-akan kok kayak keringnya Tuhan, kok kayak berat ya Tuhan. Dan sebenarnya itu kesedihan kita sebagai hamba Tuhan sebenarnya Bapak Ibu, jujur. Tetapi firman Tuhan ini dikuatkan, disegarkan kembali ya. Nanti kita melihat. Nah Bapak Ibu sekalian, kita melihat dulu bagaimana Allah ya berkarya atas kehidupan Yesaya sendiri. Ketika sekali lagi ayat 8 tadi Allah berkata, Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Bapak Ibu sekalian, ini muncul karena Tuhan sudah bekerja di dalam kehidupan Yesaya. Bahwa tadi kita harus pahami, sebelum kita melayani sesungguhnya Tuhan sudah menjumpai kita dulu. Tuhan sudah memproses kita dulu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau tidak ada proses pemulihan dulu sebelum kita melayani, maka yang terjadi pasti tidak akan kuat dasarnya. Pasti tidak akan kuat fondasi untuk menjalani atau meresponi pelayanan yang akan dilakukan. Dan saya terberkati di situ. Hari ini banyak anak Tuhan melayani, melayani dengan semangat luar biasa. Tetapi dasarnya dengan tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika ada goncangan angin dalam pelayanan, yaitu. Dan saya merenungkan Tuhan, kiranya dasar ini ada dalam hidupku secara pribadi juga. Dan saya doakan kita semua Bapak Ibu, harus dulu berjumpa dengan Tuhan. Harus dulu dipulihkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu. Dan Tuhan buktikan bagi kita nanti hari ini, bahwa pelayanan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau kita lihat jawaban Yesaya, dia berkata, ini aku. Ini kata yang menarik sebenarnya. Ini sebenarnya penyerahan total kepada Tuhan. Ini aku. Kenapa mampu si Yesaya berkata itu? Karena pasti sentuhan kasih anugerah Allah dalam hidupnya sudah hidup. Maksudnya sudah menyala. Sudah aktif. Jadi dia mampu berkata, apapun hidup ini oleh karena anugerah Tuhan, maka aku menyerahkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini menarik sekali. Bahwa panggilan kita hari ini adalah bukan sebuah perintah sebenarnya, ya. Di dalam teks ini sebenarnya Allah tidak memberikan perintah. Layanilah aku, harus ya. Tuhan tidak memaksa. Kalau kita baca ayat ini, wah, Tuhan tidak memaksa. Saya juga merenungkan apakah pernah dulu saya menyampaikan sama jemaat, Tuhan perintahkan harus. Wah, ini saya berpikir, oh ini salah ini. Ternyata panggilannya saya tidak memerintah memaksakan. Ternyata ini sebuah pertanyaan pernyataan yang merupakan sebuah tawaran. Kenapa? Karena kalau dipaksakan Bapak Ibu berat rasanya. Tidak sesuai dengan apa kesediaan yang harus kita berikan kepada Tuhan. Tetapi ini menarik ya, kita nanti coba dasari panggilan kita hari ini. Tuhan berkata bagi kita, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Apakah kita rela berkata, ini aku, utuslah aku. Artinya apa Bapak Ibu? Sebenarnya Tuhan itu tidak memaksa kita untuk melayani Dia. Tuhan itu tidak marah-marah, hei ayo ya, harus pelayanan, harus layanilah aku. Ternyata saya ditegur dalam bagian ini. Dia bertanya bagi kita hari ini yang sudah menerima anugerahnya. Siapakah yang akan kuutus? Respon kita apa? Utuslah Dia, jangan aku. Utuslah Dia, nanti saya renungkan dulu. Atau saya siap, saya bergumul dulu. Biasanya itu argumen kita Bapak Ibu. Saya juga belajar, oh ya Tuhan, selama ini kami terjebak di dalam perenungan yang begitu dalam, padahal itu sangat dangkal sebenarnya. Sebenarnya anugerah Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita, sebenarnya ada cukup kuat untuk menggerakkan hati kita dengan penyerahan total. Ini aku, utuslah aku. Apakah salah diberikan waktu untuk bergumul? Tidak masalah. Tapi terkadang pergumulan kita itu banyak isu yang masuk dalam pikiran kita Bapak Ibu ya. Terkadang banyak ya digumulkan. Si kata gumulkan itu seakan-akan sangat rohani ya. Jujur ya dalam tanda kutip. Tetapi terkadang pergumulan kita hasilnya toh juga gimana? Bisa oke, bisa enggak. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini, mari kita belajar di dalam hal ini. Bahwa panggilan Allah bukan sebuah perintah, tetapi tawaran yang khusus dari Allah. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita melihat bahwa kesediaan melayani bukan karena kesempatan dan kesiapan kita. Tetapi digerakkan oleh kesadaran dan kerelaan karena sentuhan kasih Allah yang sempurna. Saya kira ini dasarnya. Mari kita baca-baca dengan sungguh-sungguh ini, dengan teliti. Sekali lagi bahwa kesediaan kita melayani Tuhan bukan karena kesempatan saja, bukan karena kesiapan kita, tetapi digerakkan oleh kesadaran dan kerelaan karena sentuhan kasih Allah yang sempurna. Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat pelayanan kita hari ini. Apakah sekali lagi kita melayani karena perintah, karena ajakan dari hamba Tuhan, dari rekan kita, atau karena sentuhan kasih Allah yang sempurna ini? Mari kita perlu memikirkan ini. Penting sekali Bapak Ibu. Bahwa sekali lagi kita dipanggil bukan hanya bersyukur karena kita sudah selamat. Tetapi kita dipanggil menjadi alat bagi kemuliaannya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita memberi hidup ini seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Waktu Yesaya menjawab itu dengan teriak atau nada lembut kira-kira? Ada kata seru, soalnya tanda seru di situ. Ada yang berkata penafsir, oh dia semangat, ini aku, utuslah aku. Atau ada yang berkata, ini aku,
utuslah aku. Menurut saya respon atau reaksinya itu tidak menentukan itu Bapak Ibu. Tetapi apa yang dia ucapkan itu sebuah doa, sebuah keputusan dalam hidupnya. Bahwa dia melayani oleh karena kasih Tuhan. Saya mungkin kalau saya lihat, saya gambarkan, mungkin saya coba masuk di dalam teks ini, saya katakan bahwa waktu itu Yesaya berkata mungkin dengan tertunduk bahwa ini aku, utuslah aku. Artinya apa? Ada kesadaran diri bahwa ini bukan siapa-siapa. Sebenarnya hari ini ada oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena pengampunan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan tawaran bagi aku yang sudah diberkati ini. Siapa yang akan kuutus? Dan aku berkata, ini aku, utuslah aku. Dengan tertunduk Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan, kalau kita renungkan hidup ini, betul-betul oleh karena anugerah Tuhan. Makanya saya menantang setiap kita terus dengan setia melayani Tuhan. Amin. Dengan sungguh-sungguh terus memberikan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di dalam ayat selanjutnya bahwa Yesaya juga sempat dia bertanya ya di ayat 11 Bapak Ibu. Sampai berapa lama lagi ya Tuhan. Firman Tuhan memberikan realita bagi kita. Bahwa di dalam perjalanan pelayanan memang tidak gampang. Dan bisa muncul pertanyaan ini. Dan saya melihat pertanyaan dari si Yesaya ini bukan sebuah pertanyaan yang menyerah sebenarnya. Tetapi bagi dia sebagai manusia yang lemah, dia tetap punya satu relasi untuk bertanya kepada Tuhan di dalam kekurangannya. Dia bertanya sampai berapa lama. Saya lihat di sini bahwa ini sebuah pernyataan sebagai manusia yang lemah, yang terus butuh topangan Tuhan. Jangan sampai kita lupa Tuhan ketika melayani, getol melayani. Jadi tidak lagi butuh kekuatan Tuhan. Dan saya melihat dari hati-hati. Saya melihat dalam ini, jangan lupa Tuhan ketika kamu sudah hebat dalam melayani Tuhan. Wah, saya ditegur juga, wah iya ya. Jangan sampai lupa, ngapain lagi persiapan dengan baik, ngapain doa lagi, sudah bisa lah tanpa doa, tanpa melayani, tanpa bertanya kepada Tuhan, maka saya sudah bisa sendiri. Saya melihat dari poin penting ini, penting kita untuk tetap masih bertanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak mau lagi, bukan berarti kita tidak siap lagi, bukan karena berat pelayanan ini, tetapi kita mungkin bertanya Tuhan, berapa lama lagi? Artinya apa? Tuhan berikan kekuatan bagi hidupku. Ini yang saya tafsirkan sih dan saya dapatkan. Karena ada beberapa tafsiran juga. Katanya bahwa toh Yesaya jatuh di dalam titik kejenuhan dalam pelayanannya. Sehingga dia bertanya berapa lama lagi ya Tuhan. Saya kira bukan kejatuhan Yesaya bagian ini. Bukan sebuah dia menyerah atau dia tidak sanggup lagi. Tidak, tetapi sebuah pertanyaan yang dia berikan di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang terbatas dan dia perlu punya relasi kepada Tuhan. Dalam pertanyaan kita kepada Tuhan dalam pelayanan gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi bukan berarti pertanyaan kita untuk supaya kita mundur atau apa, bukan. Tetapi pertanyaan kita mungkin bertanya, Tuhan tahu bahwa kita mungkin berat untuk menjalaninya. Dan pertanyaan kita, di balik pertanyaan ini sebenarnya ada kekuatan Tuhan nyata dalam hidup Yesaya. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini, mari kita melihat bahwa mengerjakan panggilan Tuhan tidak berarti jalan mudah dan hasil spektakuler. Bapak Ibu sekalian, di dalam Yesaya ini memberitakan firman kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Hasilnya tidak ada Bapak Ibu. Semua tidak mau menerima. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesaya. Mereka keras hati. Mereka betul-betul masih hidup, terus hidup di dalam dosa. Kalau kita lihat keadaan bangsa Yehuda Bapak Ibu. Orang-orang Yehuda pada waktu itu ada di dalam Yesaya pasal 3 ayat 8 dan 9. Saya bacakan situasi Yehuda pada waktu itu ya. Saya bacakan di dalam Yesaya pasal 3 ayat 8. Sungguh Yerusalem telah runtuh dan Yehuda telah rubuh. Sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Dan mereka menantang kemuliaan hadiratnya. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Tidak lagi disembunyikannya, celakalah orang-orang itu. Sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Keadaan orang-orang Yehuda pada waktu itu sungguh-sungguh menyedihkan sekali. Digambarkan, disejajarkan seperti Sodom dan Gomora.
Kehidupan secara moral betul-betul hancur sehancur-hancurnya. Dan masalah spiritual sudah tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Dan ini yang dilayani oleh Yesaya Bapak Ibu. Kalau saya juga disuruh begitu, aduh Tuhan ngapain? Kayak betul-betul nggak ada hasil Bapak Ibu. Tetapi inilah yang kita lihat. Tuhan menyatakan bagi Yesaya bahwa hasil itu bukan urusanmu. Dan Tuhan melihat. Artinya apa? Bahwa dia yang beragenda dalam setiap apa yang dia percayakan bagi kita. Terkadang kan kita melihat kalau sudah dipercayakan, waduh hasilnya seperti apa lah, nah, bagaimana dan seperti apa cara dan pola untuk melayani Tuhan dan segala macam. Dan di situ hamba-hamba Tuhan juga terjebak di situ Bapak Ibu. Bingung dan sibuk memikirkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Ternyata lupa, mengapa sih aku melayani Tuhan? Terkadang itu Bapak Ibu. Ya. Tapi bukan berarti kita mengabaikan hasil Bapak Ibu. Tetapi ini sebuah pemahaman yang penting bagi kita yang melayani Tuhan bahwa ini sebuah agenda Tuhan sebenarnya. Ya, bukan kita adalah alat Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini kesetiaan dalam ketaatan adalah ukuran sejati pelayanan kita. Nah ini yang kita lihat, bahwa Yesaya sekalipun begitu pelayanan yang dipercayakan oleh Allah, dia tetap setia. Nah, dia berkatakan sampai berapa lama, sampai Tuhan berkata, enggak ada waktu, enggak ada jangka bahwa nanti berapa tahunnya, oke ya, nggak usah melayani lagi ya. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa sampai orang-orang nggak ada lagi di kota itu. Artinya apa? Bahwa sampai hidupmu selesai, tetap setia melayani. Amin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ya walaupun kita sudah berusia, mungkin sudah usia banyak ya, tapi kita jangan berkata ya, jangan maaf juga ya, terkadang kita berkata sudah tua, nggak usah melayani Tuhan. Jangan, Bapak Ibu, kita belajar dari Yesaya ini. Tuhan berkata bahwa tidak ada jangka waktu sampai umur hidupmu, kapan Tuhan panggil kita, di situ kita berhenti melayani di dunia ini. Betul? Jadi walaupun usia kita sudah berumur, tetap setia melayani. Semangat, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini kembali kita bertanya, mengapa saya melayani? Kita harus jawab hal ini. Karena Tuhan lebih dulu menjumpai hidupku, mengubah hidupku. Maka hari ini saya akan kembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan bagi kemuliaan namanya. Bapak Ibu sekalian, aplikasi bagi kita hari ini. Yang pertama adalah kita perlu kembali kepada kesadaran bahwa kita melayani saat ini didasari dari sentuhan kasih dan anugerah Allah. Sehingga dengan dasar ini maka kita tetap setia dalam pelayanan apapun situasi yang terjadi. Ya, bahwa didasari dari sentuhan kasih anugerah Allah. Sehingga dengan dasar ini maka kita pasti akan kuat. Tantangan yang ada dalam pelayanan kita, kita tetap setia mengerjakan panggilan itu. Yang kedua, Yesaya diutus kepada bangsa yang keras hati. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan tidak diukur dari hasil yang kelihatan, tetapi dari kesetiaan kepada firman Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, pelayanan adalah agenda Allah sehingga kita umatnya mengerjakannya dengan bimbingan dan kekuatannya. Sekali lagi bahwa ini agenda Allah bagi kita. Ya, jadi bukan karena kekuatan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.